sampai tuntas untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga ilmu yang didapat ini bisa diterapkan ketika kita mengajar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Adi Purnomo, bisa men-mute biar bergantian dengan yang lain. Silakan kepada yang lain bisa berkenalan nama, asal kota dan atau sekolah, dan juga sapaannya kepada seluruh peserta. Silakan. Itu Ibu siapa ini? Ibu Marelen Safarina. Silakan Bu. Ada Bu Asnianti juga, silakan untuk perkenalan nama dan asal kota, juga asal sekolah pengajarnya, silakan Bu. Oke, kami ulangi lagi. Kami di sini sebagai moderator. Silakan kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk memperkenalkan diri, ya, khusus semuanya ya. Mohon semuanya untuk membuka kameranya dan bisa berkenalan. Nama, asal kota, dan asal sekolah mengajarnya, ya, dan sapaan kepada seluruh peserta. Silakan Bu. Bu Shirley, silakan Bu Shirley. Assalamualaikum Bu Shirley. Kembali kami umumkan kembali ya, untuk seluruh peserta yang sudah hadir, silakan untuk membuka kameranya, ya, semuanya untuk membuka kameranya. Silakan. Terima kasih Bu Eka, Daliana Witung, Bu Sri, Bu Asnianti, Pak Adi Purnomo, yang belum membuka, Bu Fauzia. Oh, alhamdulillah Bu Fauzia sudah membuka kameranya. Bu Shirley juga alhamdulillah sudah membuka kamera.
Kembali kami sampaikan ya Bu, apakah bisa didengar ini? Jadi ketika sudah hadir semua, silahkan untuk memperkenalkan diri seperti apa yang dicontohkan Pak Adi Purnomo tadi. Ya, bisa memperkenalkan nama dan nama kota dan sapaan kepada seluruh peserta. Oke, saya tunjuk nggih. Coba Bu Eka Dahliawana Belitung. Sudah ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dahliana, saya dari Belitung Timur. Asal sekolah saya dari TK Negeri Pembina Damar. Itu aja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan. Nah, ini kan satu. Nggak mana dah? Gitu. Oh, pencet itu. Nak video misal. Kini suruh perkenalan. Misal lah. Orang 54 enggak ini negara protes orang 300 lebih. Misal nak nutup mana lah Bang Dena? Misal nak nutup begini. Misal nak mati. Ya, silahkan kepada seluruh peserta speaker untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah ada Bu Eka Dahliana, sudah memperkenalkan diri, dan Pak Adi Purnomo. Pak Adi Purnomo dari Lamongan, Bu Eka dari Belitung. Ya, silakan. Yang selanjutnya langsung Belitung Timur, Pak, bukan Belitung. yang Belitung Timur ya, mohon maaf. Bu Eka Dahlia. Oke, selain Bu Eka Dahliana, silakan untuk mengaktifkan audionya untuk memperkenalkan diri. Atau saya panggil ya, Bu Fauzia Aprilina. Silakan Bu Fauzia Aprilina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya Ibu Fauzia Afrilina dari Belitung Timur. Asal tugas saya TK Negeri Pembina Gantung. TK benar. Ya, Ya, sapaannya kepada seluruh peserta, Bu, mungkin. untuk para peserta semuanya, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Fauzia Aprilina. Silakan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selain Bu Fauzia. Terima kasih Bu Fauzia atas perkenalannya. Ya Pak, sama-sama. Langsung saya tunjuk ya, Bu Hargina Sustiana. Di moderatornya yang ini. Apa? Udah ada pakai nih, ininya, kamu ini enggak? Ini udah di Pakai start video enggak? boleh, itu udah di offin suaranya. Suaranya ada di sana. Bu Hargina Sustiana. Ya, silakan perkenalan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya berasal dari Belitung Timur juga, Pak. Dari TK Negeri Pembina Damar. Selamat bergabung semuanya. Oh ya, dari sekolah mana mengajarnya, Bu? TK Negeri Pembina Damar, sama dengan Oh Bu iya, sama ya. Diana ya, dari Belitung Satu Timur. sekolah. Oke. Terima kasih Bu Argina Sustiami. Selanjutnya silakan langsung, nggak perlu saya tunjuk, bisa langsung biar cepat waktunya ya. Langsung mengaktifkan audio dan memberi salam, perkenalan nama, asal A, dan motivasi atau sapaan kepada seluruh peserta. Silakan, Bu. Ini Bu, Galaxy A10 siapa ya? Silakan Bu, untuk memperkenalkan diri. Semakin banyak yang sudah masuk, ya kami sampaikan kembali bahwasanya acara Icebreaker ini sudah kembali dilaksanakan sekitar 3 kali dan sekarang part 3-nya ya. Ya, semoga di part 3 ini semakin membuat para guru di Indonesia untuk selalu semangat ya dalam mengajarkan ilmu-ilmu Icebreaker nanti kepada murid-muridnya. Ya, tadi sudah ada Pak Adi Purnomo, Bu Eka Dahliana, ada Bu Fauziah, ya, Bu Hargina yang sudah memperkenalkan diri dan memberikan sapaannya kepada seluruh peserta. Silakan kepada seluruh peserta yang lain untuk langsung bersuara, ya, langsung bersuara memberikan semangat, ya, semangat awalnya. Langsung memberikan salam, nama, asal kota, asal mengajar, dan sapaan. Silakan, monggo. Oke, saya tunjuk Bu Elvita. Silakan Bu Elvita untuk menghidupkan audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Bagi yang belum kenal, kalau dari Belitung Timur udah kenal semua, Pak. Saya dari Belitung Timur, tugasnya di TK Negeri Desa Air Keli. Ya. Itu saja, Pak. Sapaannya kepada seluruh peserta, monggo. Buat semua peserta Icebreaker, ini sudah yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di season ketiga ini itu lebih menambah ilmu dan semangat kita dalam menjalankan amanah. Amin, amin, amin. Saja, Pak. Terima kasih Bu Elvita Agustina. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Sri Ambarwati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan untuk semua peserta diklat Icebreaker. Nama saya Sri Ambarwati, asal dari Malang. Saya mengajar di SDN Gadang 1. Ya, Raja. SDN Gadang 1. Bu Sri Ambarwati. Salam sehat untuk semua dan para operatornya. Masya Allah, salam sehat. Ya, terima kasih Bu Sri Ambarwati. Ini ya, ditunggu-tunggu ya. Jadi dari tadi Belitung ya, sekarang ada yang beda dari Malang ya, Bu Sri. Ya, selamat datang Bu Sri Ambarwati dari Malang. Ya, semoga bisa tetap semangat ya Bu. Silakan untuk selanjutnya Bu Asnyanti, dari tadi saya panggil ya Bu Asnyanti. Ya, dibuka audionya Bu Asnyanti.
Kayaknya pesertanya didominasi dari Belitung Timur ya, Pak? Oh iya, coba sih. Oh, saya pengen tahu angkat tangan yang dari Belitung. Banyak, Pak. Coba angkat tangan yang dari Belitung. Iya. Masya Allah, sangat banyak sekali ya, antusias sekali dalam belajar icebreaker ini ya. Bu Indaryani, silakan Bu Indaryani. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semoga baik-baik saja. Nama saya Indaryani dari TK Negeri Desa Kelubi, Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur. Ya. Untuk icebreaker, semoga kedepannya semakin sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu Indaryani Akurius. Ya, mungkin dari tadi Belitung ya. Alhamdulillah tadi sudah membuka dari Malang. Selain dari Malang mungkin ada yang dari Lamongan, dari Malang dan dari Belitung ya. Ya, sekarang mungkin selain itu ada yang berbeda dari mana ini? Silakan langsung bersuara agar kita tahu ya dari mana saja peserta icebreaker ini. Silakan, ada yang mau mengeluarkan suaranya yang selain Belitung, Lamongan, dan Malang? Atau cuma ketiga kota ini yang mengikuti? Halo, ada yang dari Surabaya? Ada yang dari Surabaya? Angkat tangan yang dari Surabaya. Dari Surabaya. Ada yang dari Papua? Ada. Kalimantan, ada Kalimantan. Sumatera. Oke, mungkin sesi pembukaan atau perkenalannya kita cukupkan dahulu. Mungkin yang mau memperkenalkan diri ya, atau nanti bisa chat di kolom chat ini ya, nama kota, asalnya dari mana, sekolahnya, dan terakhir sapaan. Seperti itu ya. Semuanya bisa mengetik di chat apa yang ingin diucapkan kepada seluruh peserta ataupun operator, moderator, dan pemateri. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan ya, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri, bisa tatap muka di Zoom online ini dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat mari kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Insyaallah kita akan berkumpul dengan beliau di yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan langsung saja ya sebelum itu kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, Indonesia Raya. Semuanya bisa ikut nanti ikut melantunkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Untuk itu mari kita dengarkan instrumennya dan semuanya bisa mengikuti. Oke, dimulai. Belum. Langsung ketika ya. Oh, sorry. Semuanya dimohon berdiri. Pada ibu-ibu
dan Bapak-bapak guru dimohon berdiri. B. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada seluruh peserta sudah mendapatkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Alhamdulillah. Ya, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya. Masih semangat untuk seluruh peserta? Masih. Oke, ketika saya bilang semangat pagi. Semangat pagi ya, bukan selamat pagi. Kalau semangat pagi berarti pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar, gitu ya. Coba saya ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Coba audionya bisa dibuka ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Semangatnya sudah cukup lah ya, cukup untuk sore hari ini. Kita harus kumpulkan semangat lagi karena setelah ini kita akan menuju ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi materi yang akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, Master of Training of GGLC ya, trainer kita GGLC yaitu Abi Ali David. Silakan Abi Ali David untuk mengambil sesi ini, untuk mengambil alih sesi ini. Semuanya bisa fokus ya. Semoga materi ini nanti berjalan lancar ya. Mohon untuk selain pemateri, ketika pemateri menyampaikan, untuk menonaktifkan audionya terlebih dahulu sebelum ada perintah selanjutnya dari pemateri. Bisa difahami ya semuanya? Oke, terima kasih. Waktu kami persilahkan kepada Abi Ali David. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya selalu sering mengatakan semangat pagi gitu. Mudah-mudahan kita semuanya semangatnya masih pagi hari, walaupun kita semuanya mungkin di daerah-daerah sekarang masih sudah sore hari. Nah, hari ini di pembukaan kali ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah rundown Diklat Nasional Icebreaker. Kalau kemarin itu 1 minggu atau 8 hari, mungkin ini kita agak mampatkan di 4 hari. Tetapi insya Allah tidak akan kalau misalkan ada yang izin kemudian ini mudah-mudahan tidak mengganggu
ikut pelatihan ini. Jadi nanti bisa dibuka di YouTube kami di LDKS ya, di ini apa, YouTube LDKS Seru ya, LDKS Seru. Jadi nanti akan kita kirimkan linknya, dan ini nanti kita rekam semuanya supaya semuanya bisa mendapatkan materi yang sama. Untuk pembukaan kali ini di pukul 16 sampai 17 nanti, sampai 17 lebih 10 itu adalah materi pembukaan. Jadi pembukaan, dan mungkin nanti sedikit video-video prinsip-prinsip Icebreaker nanti akan saya sampaikan video-videonya. Kemudian ini menggunakan Zoom meeting ya. Kemudian nanti malam juga masih tetap menggunakan Zoom meeting antara jam 19.30 sampai 21.15. Kemudian ini juga lanjutan prinsip-prinsip Icebreaker yang akan nanti saya sampaikan ya, dan disampaikan oleh Master Trainer GGLC, ada Pak Randy dan ada Mas Zulmi ya. Kemudian besok kita mulai grup WA di jam 8.30 sampai 10.50. Tetap di grup WA itu nanti akan kita sharingkan dengan YouTube, dan kita sharingkan gerakan-gerakan dengan YouTube. Jam 13.00 sampai 14.45 nanti materi praktek Icebreaker yang akan dipandu oleh Kak Randy juga melalui grup WA. Kemudian di jam 16.17 sampai kita pakai Zoom meeting lagi. Jadi kita pakai Zoom meeting di 3 hari ini dengan channel, insya Allah juga channel yang sama ya, channel yang sama. Jadi kita ini nanti di Zoom ini saja ya, sampai hari Selasa besok. Dan mudah-mudahan nanti bagaimana kalau seandainya izin atau apa nanti bisa di ini apa, tetapi harapan kami semuanya tetap mengikuti kegiatan ini dan nanti akan ada reward di akhir ya. Insya Allah akan kami kasih reward dari sponsor ya, baik itu berupa buku atau berupa yang lain. Oke, baik. Itu yang untuk pertama. Untuk selanjutnya ya, kami mencoba memberikan materi di hari ini itu dengan beberapa film-film yang akan kami putarkan. Tapi film-film ini sebetulnya adalah tutorial yang kami buat sekitar tahun 2013-2014. Tetapi tutorial ini insya Allah akan masih berlaku untuk kita semuanya dan masih bisa kita gunakan, dan mudah-mudahan tutorial ini nanti bisa selesai di saat ini, nanti kemudian nanti malam baru kita bisa lanjutkan materi-materi yang lain. Baik, akan saya share untuk kegiatan untuk tutorial, nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Yang ku takutkan bila engkau pergi meninggalkan, yang aku takutkan dengan cepat engkau melupakan, kan jadi sepi hariku bila kau tak di sisi. Hangat sang mentari takkan pernah ada untukku lagi. Ku mohon jangan kau pergi sayangku. Yang ku takutkan bila engkau pergi meninggalkan, yang aku takutkan dengan cepat engkau melupakan, akan menjadi sepi hariku bila kau tak di sisi. Hangat sang mentari takkan pernah ada untukku lagi. Jangan kau pergi, masihkah kau ingat semua kenangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang di antara kita semuanya mendapati anak didik kita cepat merasa bosan ketika dalam pembelajaran. Nah,
Pada pertemuan kali ini melalui media audio visual, kami akan memperkenalkan sebuah strategi mengajar, yaitu icebreaker berbasis pendidikan karakter dan kecerdasan spiritual. Mari kita simak. Apa icebreaker itu? Icebreaker adalah situasi peralihan dari yang membosankan, menjenuhkan, mengantuk, dan tegang menjadi rileks, bersemangat, dan tidak mengantuk. Serta ada rasa senang untuk mendengarkan, melihat, dan memperhatikan orang yang berada di depan kelas atau di ruang pertemuan. Ada beberapa alasan kenapa icebreaker digunakan. Fakta yang pertama, seorang guru biasanya ketika di dalam kelas, waktunya digunakan untuk menghabiskan materi karena target kurikulum dan jangka waktu yang pendek. Fakta yang kedua, biasanya seorang guru jarang memperhatikan peserta didiknya dalam kondisi baik untuk menerima materi ataupun tidak. Ujung-ujungnya karena target kurikulum dan jangka waktu yang pendek. Fakta yang ketiga, biasanya anak didik lebih menyukai alat-alat elektronik berupa HP, televisi, internet, dan game online daripada pembelajaran di kelas. Dari ketiga fakta tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya icebreaker sangat penting untuk kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Sebelum kita masuk pada materi prinsip-prinsip icebreaker, Bapak Ibu perlu mengetahui materi tentang gelombang otak pada anak didik kita semuanya. Paling tidak dalam pembelajaran ada 4 gelombang otak yang perlu kita ketahui, yaitu alfa, beta, theta, dan delta. Pada gelombang otak beta, kondisi anak pikiran bercabang dan aktif bergerak. Nah, pada kondisi anak-anak tegang, bosan, atau pertama kali mereka masuk ke dalam kelas, rata-rata kondisi pada gelombang otak beta. Sehingga apabila guru memberikan informasi atau pembelajaran, sulit untuk ditangkap oleh anak didik kita. Pada gelombang alfa, kondisi pada saat itu adalah rileks dan tanpa stres, serta kondisi yang menyenangkan. Nah, pada kondisi inilah peserta didik akan mudah untuk menerima materi pembelajaran atau informasi dari guru. Tapi ingat, kondisi gelombang alfa ini akan dapat berubah menjadi beta apabila anak didik merasa bosan. Maka gunakan icebreaker untuk mengembalikan ke gelombang alfa. Gelombang otak selanjutnya adalah gelombang theta, yaitu di mana pada kondisi ini adalah kondisi pikiran kreatif, jenius, penyembuhan hebat, inspiratif. Nah, pada saat ini gunakan pembelajaran yang mengajak untuk melaksanakan kebaikan. Pada kondisi ini, anak-anak didik akan melakukan suatu perintah kita. Biasanya gelombang ini muncul di saat antara tidur dan bangun, terhipnotis atau pada kondisi yang dingin. Yang terakhir adalah gelombang delta yang terjadi pada kondisi anak didik tertidur tanpa mimpi. Nah, pada kondisi ini akan tumbuh sel-sel baru pada otak, serta terjadi penyembuhan secara alamiah. Ada beberapa guru yang bertanya, biasanya ketika kita gunakan icebreaker, anak-anak justru lebih menyukai icebreaker-nya daripada materi pembelajarannya. Bapak Ibu, gunakan icebreaker dengan waktu yang singkat, hanya untuk mengembalikan dari kondisi beta ke alfa atau theta. Kalau icebreaker waktunya terlalu panjang dan anak didik sudah pada kondisi alfa, maka informasi yang akan diterima oleh anak-anak didik kita adalah icebreaker-nya. Mudahnya, hentikan icebreaker ketika anak-anak sudah mulai senang, rileks, dan tidak tegang. Baik, saya putus sementara ya. Ada beberapa hal ya yang melatar belakangi pembuatan icebreaker ini, yaitu dari gelombang otak ini kita lihat ya,
kita lihat tadi penjelasan itu bahwasanya gelombang otak anak-anak ketika menyerap informasi yang paling baik itu adalah di saat gelombang alfa. Maka intinya alfakan dulu anak-anak baru kita mulai pembelajaran. Jadi anak-anak masuk hampir semua rata-rata kondisinya adalah dalam kondisi beta. Ya, sebagian besar anak-anak ada pada kondisi beta. Artinya pikiran bercabang dan tidak siap untuk menyerap informasi dari guru-gurunya. Sehingga ini dulu alfakan dulu gelombang otaknya, baru kita mulai. Bagaimana mengalfakannya? Bisa dengan S-breaker. Jadi untuk mengalfakan gelombang otak anak-anak itu dengan cara S-breaker. Baik, kita lanjutkan. Baiklah Bapak Ibu, untuk menggunakan S-breaker perlu diketahui 4 prinsip. Prinsip yang pertama, penyeimbang otak kanan dan otak kiri. Untuk lebih memudahkan, maka ikuti gerakan saya. Penyeimbang otak kanan dan otak kiri. Ikuti sekali lagi, penyeimbang otak kanan dan otak kiri. Pada manusia terdapat 2 belahan otak, di mana otak kiri berfungsi sebagai logika, tulisan, angka, hitungan, urutan, analisa. Tetapi sifatnya short term memory atau memori jangka pendek. Sedangkan otak kanan berfungsi sebagai imajinasi, musik, warna, emosi, bentuk, kreativitas, dan sifatnya long term memory atau memori jangka panjang. Untuk mengaplikasikan kegiatan pada prinsip pertama ini, mari kita lakukan dengan senam otak kanan dan otak kiri. Berikut contohnya. Untuk gerakan pertama, tangan kiri 5 jari, tangan kanan jari telunjuk. Ketika ada aba-aba ganti, maka tangan kanan 5 jari, tangan kiri jari telunjuk. Kita lakukan sekarang. Ganti, 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 ganti. Lebih cepat lagi, ganti, 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 ganti. Nah, seperti ini. Untuk gerakan yang kedua, tangan kiri mengepal, tangan kanan terbuka, dan ujung diletakkan di pergelangan tangan kiri. Ketika saya bilang ganti, maka dilakukan sebaliknya. Ganti, 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 ganti. Nah, lebih cepat lagi, ganti, 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 ganti. Seperti ini. Untuk gerakan yang ketiga, tangan kiri 5 jari, tangan kanan seperti posisi menembak. Ketika saya bilang aba-aba, tembak, tangan kiri, tembak, tangan kanan 5 jari. Tembak, 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 mati, 1, tinggal 4, 4, 4, 4, mati, 1, tinggal 3, 3, 3, mati, 1, tinggal 2, 2, 2, 2. Seperti ini. Baiklah, untuk gerakan keempat, tangan kiri jari kelingking, tangan kanan jari jempol. Ketika saya bilang ganti, maka tangan kanan kelingking, tangan kiri jempol. Kita coba sekarang. Ganti, 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 ganti. Ya, lebih cepat lagi. Ganti, 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 ganti. Lebih cepat lagi. Ganti, 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 ganti. Seperti itu. Untuk gerakan kelima, tingkat kesulitan lebih tinggi. Tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kiri.
Apabila ada aba-aba ganti, maka tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga kanan. Ganti. 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 Oke, kita lakukan ganti, ganti, ganti. Lebih cepat lagi. Ganti, 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 ganti. Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu, kelima gerakan tersebut kita kombinasikan dengan musik agar dapat melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri kita. Baiklah, kita ikuti musiknya. Oke, gerakan pertama. Ikuti musiknya pelan-pelan, lebih cepat, pelan-pelan. Ikuti musiknya. Oke, lebih cepat lagi. Oke, gerakan yang kedua. Oke, menggenggam, tangan kanan menggenggam, tangan kiri terbuka. Bagus, ganti, 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 ganti. Gerakan yang ketiga, tembak 3. Oke, ikuti musiknya. Gerakan yang keempat, jari, kelingking, dan jempol. Ganti, ganti, ganti. Bagus. Lebih cepat lagi. Gerakan terakhir yang tersulit, hidung, telinga. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Salah satu contoh menghafalkan konsep dengan otak kanan adalah menggunakan senam malaikat dan tugas-tugasnya. Mari ikuti gerakan dengan menyebutkan nama malaikat-malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Kita coba sekali lagi dengan menggunakan lagu. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, dan Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Terima kasih. Israfil, Israil, Mungkar, dan Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Terima kasih. Baik, mungkin masih ini. Jadi untuk menghafalkan 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya, ternyata bisa kita gunakan konsep ini, yaitu konsep menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Ini akan mudah untuk dihafalkan. Jadi mudah untuk dihafalkan bagaimana 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Tadi kita coba ya, kalau video ini kan hanya 1 kali. Kita coba ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, jadi ada ini. Jadi Jibril itu pegang kepalanya sini. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ini beberapa tahun yang lalu untuk sebelum saya menulis buku Icebreaker ini, saya sengaja beberapa kali mencoba untuk masuk ke perguruan tinggi, kemudian masuk ke sekolah-sekolah, dan kemudian saya ditakdirkan ya saya bisa mengajar di salah satu SD ya, di SD swasta di Surabaya, hanya untuk menulis ini. Jadi ada selama 1 tahun saya membuat
ini apa icebreaker ini untuk apa? Untuk untuk kegiatan biar anak-anak lebih mudah untuk menghafal, lebih mudah untuk belajar. Jadi ketika saya waktu itu kemudian dikasih kesempatan, walaupun saya tidak lulusan di PAI, tapi karena waktu itu yang dibutuhkan adalah guru pendidikan agama Islam, ya saya kemudian akhirnya menerima. Untuk apa? Harapan kami supaya saya bisa menulis buku ini. Kemudian saya dikasih waktu sekitar 1 tahun untuk menuliskan buku ini. Kemudian ada gerakan-gerakan 10 nama malaikat ini, yang kemudian kita waktu itu bersama tim-tim guru itu membuat gerakan-gerakan ini. Jadi caranya dengan senam malaikat tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Dengan artian seperti dengan gerakan-gerakan seperti itu, artinya anak-anak akan memudahkan mudah untuk menghafalkan. Karena saat itu saya minta kepada anak-anak, ayo nak hafalkan 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Waktu itu susahnya bukan main untuk menghafalkan itu, tapi dengan gerakan itu kemudian mereka alhamdulillah kemudian bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, bahkan mohon maaf bahkan sampai beberapa tahun kemudian ketika mereka masih sudah SMP atau SMA, beberapa kalau nggak salah sekitar tahun 2015 ya sampai 2016 saya ketemu dengan anak-anak SD itu yang saya ajar. Apa yang diingat oleh mereka yaitu gerakan-gerakan. Ya, gerakan-gerakan bagaimana menghafalkan gerak nama-nama atau konsep-konsep yang diajarkan oleh guru-guru di SD tersebut. Nah, dan kemudian ini apa salah satunya adalah senam malaikat ini. Kalau ini kita ini dengan tugas-tugasnya sudah. Gerakan ini pertama ya, Jibril. Jibril ini memegang seperti ini, berarti artinya apa? Dia Jibril adalah tugasnya pembawa wahyu. Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Izrail pencabut nyawa, kemudian Mungkar dan Nakir ini penanya di dalam kubur, kemudian Rokib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, kemudian Malik ini penjaga di neraka, Ridwan penjaga surga. Jadi itu cara untuk 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dengan seperti itu kemudian anak-anak mudah dalam belajar dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan icebreaker. Ini ketika anak-anak kemudian rame, gunakan aja senam malaikat ini, anak-anak akan diam. Ya, salah satunya kalau mereka sudah rame itu artinya apa? Artinya mereka ada pada kondisi beta. Ketika ada kondisi beta, maka gunakan icebreaker untuk mengalfakan kembali anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Prinsip icebreaker yang kedua ini. Prinsip icebreaker yang kedua adalah jeda pembelajaran ketika jenuh. Untuk memudahkan menghafalkan prinsip yang kedua ini, mari kita lakukan dengan gerakan. Jeda pembelajaran ketika jenuh. Ayo kita coba lagi, jeda pembelajaran ketika jenuh. Di saat-saat anak-anak mulai merasa jenuh di dalam pembelajaran, maka gunakan icebreaker untuk mencairkan suasana kejenuhan tersebut. Permainan kata Ahmad. Apabila ada kata Ahmad diikuti oleh kalimat tanya dan kalimat perintah, maka harus dilakukan atau dijawab. Apabila tidak ada kata Ahmad, maka tidak boleh dilakukan atau dijawab. Mari kita coba. Kata Ahmad, tepuk 1. Kata Ahmad, tepuk 2. Kata Ahmad, tepuk 3. Kata Ahmad, tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tepuk 2 tadi salah angka 3, kelipatan 3, dan yang ada unsur
secara singkat, permainan kata Ahmad tadi itu adalah permainan yang mungkin lama sudah dilakukan permainan itu. Tetapi permainan ini bisa digabungkan atau disandingkan dengan kata Ali. Misalkan kata Ahmad, kata Ali. Nah, kata Ahmad ini adalah kata kunci, sedangkan kata Ali adalah kata pancingan. Boleh. Jadi kita modifikasi seperti apapun silakan. Itu kan cara kita untuk menyenangkan anak-anak didik kita. Ingat, setelah senang, setelah anak-anak pada kondisi alfa, maka hentikan icebreaker, lanjutkan pembelajarannya atau lanjutkan apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak didik kita. Informasi ataupun dengan cara apa itu, dengan mungkin kalau kita mendoktrin ya, mendoktrin itu, nak buang sampah pada tempatnya, itu doktrin ya. Ketika mendoktrin anak-anak supaya apa yang akan dilaksanakan nanti lebih dia akan berbuat lebih baik dari biasa atau membiasakan kebiasaan yang baik, itu bisa dengan cara kita mendoktrin. Bagaimana mendoktrin? Maka nanti gunakan gelombang otak theta. Ketika gelombang otak theta itu, maka caranya adalah dengan cara berdua dengan anak itu. Jadi tidak dengan di satu kelas kemudian ayo anak-anak nanti jangan ini. Jadi suaranya diperendahkan, kemudian didudukkan berduaan dengan anak itu akan lebih memudahkan anak-anak untuk masuk ke gelombang theta. Nah, mengenai permainan kata Ahmad tadi, itu permainan kata Ahmad itu adalah kata kunci. Apabila kata kunci diikuti oleh kalimat tanya dan kalimat perintah, maka harus dijawab atau dilakukan. Kalau tidak ada kata Ahmadnya, maka tidak boleh dijawab dan tidak boleh dilakukan. Contohnya adalah kata Ahmad tepuk 1 kali. Kata Ahmad tepuk 2 kali. Kata Ahmad tepuk 3 kali. Nah, kalau ada tepuk 4 kali tanpa ada kata Ahmadnya di depan, itu berarti kegiatan itu bisa anak-anak kemudian tertawa ya. Kenapa? Oh, itu yang salah gitu ya. Jadi itu anak menyenangkan buat anak-anak. Nah, kemudian pancingannya kalau sudah mahir nanti bisa dengan ditanya. Misalkan ini umurmu berapa gitu. Padahal kalau dia jawab usianya, maka dia salah. Kenapa? Karena tidak ada kata Ahmadnya. Itu gambarannya. Ini ada game lagi yang namanya 3 door. Ini saya munculkan beberapa game di kegiatan ini tutorial icebreaker yang saya buat pada saat itu. Tiganya harus bilang door. Arah perputarannya berlawanan arah jarum jam. Baik, kita mulai sekarang. 3 door, mulai dari kamu. 1, 2, door. 4, 5, door. 7, 8, door. 10, 11, door. 14, door. Oke, terima kasih, luar biasa. Untuk berikutnya, tepuk semangat. Ya, saya lanjutkan. Untuk 3 door tadi ya, 3 door itu yang pertama ini untuk ini ya, untuk berhitung. Jadi berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Tetapi 3 door ya, 3 door itu nanti di angka 3 maka dia harus bilang door. Kalau angka 3 dan kelipatan 3, maka 1, 2 door, 4, 5 door, 7, 8 door, kemudian 10, 11 door. Nah, bagaimana dengan angka selanjutnya yaitu angka 13. Angka 13 kan tidak kelipatan, maka angka 13 itu adalah angka yang seandainya ada unsur 3-nya. Ini adalah kata tantangan. Kalau seandainya kita mau anak-anak didik kita sudah mulai siap untuk konsentrasi, bisa dengan tantangan seperti itu. Yaitu nanti kelipatan 3 maka harus bilang door. Bagaimana caranya? Ya nanti 13 23, 30, 31, 32, 33, 34 sampai 39 harus bilang door. Tetapi selama ini kalau saya game-game seperti itu tidak ada yang bisa mencapai angka 30. Maka kita ini. Jadi nanti kalau ini angka rata-rata angka 23 saja sudah banyak yang gugur. Nah, kita lanjutkan. Tepuk semangat. Tepuk semangat.
kali tepuk 45. Oke, luar biasa. Jadi 10 kali tepuk 45. Jadi permainan tepuk 4 dan tepuk 4 dan 5. Jadi bunyinya kalau nanti saya bilang tepuk 1 biasanya gini. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 biasanya kan gini. Nah, tapi ini enggak, kita coba dengan gerakan. Misalkan dengan gerakan pakai seperti ini dikeraskan. Jadi pertama tepuk 4, tepuk 4. Ya, jadi tepuk 4. Nah, gitu ya. Kemudian nanti akan jadi musik ketika nanti disandingkan dengan tepuk 5 ya. Tepuk 5 bunyinya ya, tepuk 5. Ya, atau bisa tepuk pahanya biar berbeda suaranya. Jadi antara tepuk 4 tepuk yang 3 tepuk 4 tepuk dengan yang 1 tepuk berbeda. Jadi ya, itu kalau nanti disandingkan akan jadi lagu ya. 10 kali tepuk 45 gitu. Nanti bisa bintang kecil di langit yang biru dan seterusnya ya. Jadi dibuat lagu-lagu seperti itu tapi mereka bergerak ya, bergerak supaya mereka bisa semangat, menyeimbangkan juga otak kanan dan otak kiri. Ini prinsip icebreaker yang ketiga. Prinsip icebreaker yang ketiga adalah pendekatan kepada siswa. Mari kita ulangi dengan gerakan pendekatan kepada siswa. Baiklah, untuk mengaplikasikan prinsip icebreaker yang ketiga dengan menggunakan tepuk traffic light. Kalau saya katakan merah, tepuk 1 kali. Merah, merah, merah. Kalau saya katakan kuning, tepuk 2 kali. Kuning, kuning, merah, kuning. Kalau saya katakan hijau, maka bilang yes, yes. Oke. Hijau, yes. Hijau, yes. Merah, kuning, hijau, yes. Seperti itu. Untuk aplikasi yang kedua, kita gunakan dengan permainan gajah, semut, cacing, ular. Apabila saya katakan gajah, bilang besar tetapi dengan gerakan seperti ini. Oke. Gajah besar. Gajah besar. Apabila saya katakan semut, maka bilang kecil dengan gerakan seperti ini. Semut kecil. Apabila saya katakan cacing, maka bilang pendek dengan gerakan seperti ini. Pendek. Cacing pendek. Gajah besar. Semut kecil. Cacing pendek. Kalau saya katakan ular, maka bilang panjang. Ular panjang. Tantangan berikutnya, apabila saya katakan gajah, bilang besar dengan gerakan seperti ini. Gajah besar. Gajah besar. Kalau saya katakan semut, bilang kecil dengan gerakan seperti ini. Oke, semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Bila saya katakan ular, bilang panjang tetapi dengan gerakan seperti ini. Oke, ular panjang. Ular panjang. Apabila saya katakan cacing, bilang pendek dengan gerakan seperti ini. Cacing pendek. Ular panjang. Cacing pendek. Ular panjang.
ketika tadi ini apa untuk anak-anak TK kemungkinan ini tidak pas ya. Kalau untuk anak TK kemudian kita ada perbedaan atau membagi dengan perbedaan seperti itu. Jadi cacing, panjang, kemudian cacing pendek dengan gerakan seperti ini. Tapi kalau untuk anak TK bisa diajarkan dengan ini apa untuk membedakan antara panjang dan pendek saja. Jadi panjang, pendek, panjang, pendek, aku sudah tahu, itu boleh. Jadi itu gerakan-gerakan seperti itu diperkenankan kalau untuk anak-anak TK. Jadi besar misalkan kecil, besar, kecil, besar, aku sudah tahu gitu. Itu gerakan-gerakan yang memungkinkan untuk anak-anak TK. Kalau untuk anak SD bolehlah kalau dengan perbedaan tadi dengan perbedaan waktu ya. Jadi perbedaan apa antara gerakan dengan ini apa gerakan dengan ucapan itu. Jadi boleh seperti itu. Jadi ini kalau prinsip icebreaker yang keempat itu kemarin yang beberapa kali ikut ya. Jadi ada yang saya lihat ada beberapa yang ikut di sini. Nah ini untuk prinsip icebreaker yang keempat adalah memahami 3 modalitas belajar. Apa 3 modalitas belajar itu? Yaitu auditorial, kinestetik, dan visual. Adapun ciri dari modalitas auditorial adalah yang pertama ngomong sendiri saat belajar. Yang kedua hafal banyak lagu dan iklan TV. Yang ketiga belajar dengan cara mendengarkan. Yang keempat bicaranya teratur dan berirama. Yang kelima, lebih menyukai musik daripada seni rupa. Yang keenam, membaca dengan suara keras. Yang ketujuh, menggerakkan bibir saat membaca. Yang kedelapan, melirik ke arah kiri atau kanan saat berpikir. Yang kesembilan, lebih pandai berbicara daripada menulis. Yang kesepuluh, lebih menyukai humor lisan. Inilah salah satu ciri dari modalitas belajar auditorial. Seandainya Bapak Ibu mendapati anak didik yang memiliki modalitas auditorial, maka cara belajar yang pertama membaca dengan suara keras. 2. Aktif dalam kelompok diskusi. Yang ketiga, merekam penjelasan guru. Dan yang keempat, menceritakan ulang materi yang disampaikan guru. Sedangkan ciri dari modalitas visual adalah yang pertama melirik ke atas ketika mengingat. Yang kedua berbicara dengan cara cepat. Yang ketiga lebih pandai menulis daripada berbicara. Yang keempat umumnya pembaca yang baik. Sedangkan yang kelima mementingkan penampilan. Yang keenam mengingat dengan asosiasi visual. Yang ketujuh, mencoret-coret tanpa arti ketika menerima telepon atau ketika belajar. Yang kedelapan, seringkali sulit menemukan kalimat untuk mengungkapkan sesuatu. Yang kesembilan, lebih menyukai komik daripada humor lisan. Cara belajar anak didik yang memiliki modalitas visual adalah yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk menandai hal-hal penting. Yang ketiga, membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Yang kelima, ilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Adapun ciri dari modalitas kinestetis adalah yang pertama berbicara perlahan dan penampilan rapi. Yang kedua tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga belajar melalui praktek.
Yang keempat, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kelima, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang ketujuh, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Yang kedelapan, menyukai permainan yang menyibukkan. Yang kesembilan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Yang ke-10, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Tips belajar, modalitas belajar kinestetik adalah yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Yang ketiga, mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk menandai hal-hal penting dalam bacaan. Yang kelima, belajar sambil mendengarkan sesuatu. Kesimpulan dari prinsip Icebreaker yang keempat adalah cara termudah otak untuk menerima informasi, komunikasi, dan interaksi. Kita ulangi lagi, cara termudah otak untuk menerima informasi, komunikasi, dan interaksi. Di dalam modalitas belajar, terdapat modalitas kinestetik. Artinya, anak-anak harus banyak bergerak. Mari ikuti saya. Kita lakukan Nah, itulah beberapa, nanti insya Allah akan kita coba nanti siang, maaf nanti malam ada beberapa materi-materi yang berupa game-game atau gerakan-gerakan yang berdasar pada prinsip-prinsip Icebreaker. Nah, baik, mungkin sampai di situ untuk pertemuan hari ini, dan insya Allah nanti akan bertemu dengan Kak Randy, Kak Zulmi, dengan saya di nanti malam. Kita bertemu lagi 19.30 atau mungkin nanti 19.30 kalau yang masih waktu sholat isya kayaknya di Belitung Timur masih sholat isya itu jam 19.30 ya. Jadi nanti bisa telat-telat dikit lah ya. Itu mungkin bisa saya akhiri dan saya serahkan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Ali David yang telah menyampaikan segala materinya tentang Icebreaker. Alhamdulillah. Ya, bagaimana untuk ibu-ibu dan bapak-bapak materinya? Bagus? Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana materinya, menarik? Alhamdulillah menarik. Nah, menarik. Bagaimana materinya bisa diterapkan di rumah langsung? Bisa. Bisa. Ya, semoga. Yang terpenting adalah ya, semua materi yang disampaikan Abi Ali David nanti bisa semua terapkan kepada murid-muridnya. Itu ya. Dan masih banyak waktu untuk mempelajari ilmu Icebreaker ini nanti di hari ini sampai hari Selasa. Itu. Makanya terus ikuti kita ya. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih semua seluruh peserta sudah hadir dalam pembukaan Icebreaker Nasional Part 3 ini. Semoga yang sedikit tadi bisa membekas di hati kita semuanya dan bisa kita terapkan di rumah masing-masing. Pastinya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau cerita atau curhatan ya. Kalau seperti ini bagaimana Abi Ali David? Bagaimana kalau seperti ini? Karena materi itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Seperti itu nggih. Nah, makanya nanti hari ini sampai Selasa masih ada waktu banyak. Oke. Sekali lagi terima kasih, saya selaku moderator di sini mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Saya
Ahmad Jazuli, moderator. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke. Tadi sudah diberi jargon icebreaker semua? Sudah. Belum ya? Ya, seperti part 1 dan part 2 dan sekaligus part 3 ini tetap. Jadi jargonnya adalah icebreaker. Ya. Icebreaker, belajar lebih menyenangkan. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Speaker belajar lebih menyenangkan. Oke, saya tambahi. Guru yang icebreaker, belajar lebih menyenangkan. Seperti itu ya. Oke, 1, 2, 3. Guru icebreaker, Belajar lebih menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Bisa meninggalkan kelas ini atau ruangan ini.